Saya akan melanjutkan presentasi dari Marlina, yaitu konsep dasar pohon keputusan atau decision tree. Nah, digunakan oleh manajer sebagai alat bantu dalam memetakan suatu permasalahan untuk selanjutnya diambil sebuah keputusan. Nah, jadi untuk memudahkan manajer mengambil keputusan itu, lebih dulu membuat framework atau suatu permasalahan atas suatu permasalahan, yaitu menggambar masalah-masalah poin-poinnya, poin-poin masalah yang terjadi. Nah, agar keputusan yang diambil manajer itu dapat dilakukan dengan mudah dan sederhana. Menurut Susan Welch dan John C. Connor, pohon keputusan ini merupakan diagram yang sederhana sebagai proses untuk merincikan masalah-masalah yang dihadapi ke dalam komponen, kemudian dibuatkan alternatif pemecahan masalah. Nah, selanjutnya itu ada langkah-langkah yang dilakukan untuk membuat pohon keputusan ini. Yang pertama, membuat alternatif pilihan. Jadi kita harus membuat beberapa pilihan untuk keputusan tersebut. Jadi misalnya kita membuat alternatif pilihan A, pilihan B, dan juga C. Nah, untuk yang langkah kedua, kita harus menentukan biaya untuk setiap alternatif dan juga besaran peluang yang akan terjadi. Misalnya, alternatif pilihan A itu membutuhkan biaya berapa dan juga besaran peluang yang akan terjadi itu berapa persen. Nanti peluang A tersebut akan dibandingkan dengan B dan juga C. Kita juga harus menentukan biaya dan juga besaran peluang dari masing-masing alternatif pilihan yang itu tadi. Yang ketiga, menghitung secara detail dengan menggunakan metode yang paling sesuai dengan kasus yang sedang dikaji. Jadi kita menghitung secara detail kasus apa sih yang sedang dikaji. Nah, itu disesuaikan dengan metode yang bagaimana. Jadi supaya nanti rinciannya itu bisa sesuai dan pas. Selanjutnya, selain itu, komponen dalam pohon keputusan ini ada 5. Yang pertama itu titik pilihan atau choice note. Ini tuh titik pilihan ini adalah hasil akhir dalam sebuah keputusan yang diperoleh melalui pemilihan alternatif dan merupakan suatu pilihan terbaik. Jadi, choice note ini atau titik pilihan ini pilihan yang terbaik di antara yang lain. Misalnya A, B, dan C, dan kita memilih B. Nah, B itu adalah titik pilihan. Terus, yang kedua ada cabang alternatif. Alternative branches merupakan banyak kemungkinan pilihan jawaban dari suatu persoalan yang berpangkal pada titik pilihan. Titik akhir dari cabang pilihan terdapat nilai atau kemungkinan dari suatu hasil yang diterapkan. Jadi, berpangkal dari titik pilihan tersebut atau yang tadi, itu ada kemungkinan jawaban dari persoalannya tadi. Jawabannya itu jadi ada macam-macam. Nah, jadi titik akhir ini merupakan cabang pilihan yang terdapat nilai dan kemungkinan dari suatu akhir atau hasil yang diharapkan. Jadi kan tadi ada titik pilihan. Nah, nanti dalam titik pilihan itu ada persoalan jawaban cabang alternatifnya gitu. Yang ketiga ada titik hasil. Setiap cabang dalam pohon keputusan itu ada titik hasil ditandai dengan sebuah lingkaran pada setiap cabang pohon keputusan. Nah, misal kita membuat pohon keputusan. Nah, kita akan membuat lingkaran-lingkaran setiap pohonnya. Jadi, di dalam sesuai halaman 68. Nah, di situ ada titik-titik lingkaran yang akan menghubungkan sebagai titik hasil. Seperti itu. Yang keempat, ada cabang hasil. Merupakan banyaknya kemungkinan untuk meraih suatu hasil dari titik hasil pada tiap-tiap ujung alternatif tercapai kesuksesan biaya dan profit. Jadi, setelah titik-titik hasil tadi, akan ada cabang hasil, yaitu kemungkinan dari meraihnya suatu hasil dari titik hasil tersebut. Jadi, di ujungnya nanti akan ada cabang yang artinya itu titik hasil alternatif atau tercapainya kesuksesan dalam setiap alternatif pilihan tersebut.
entah itu biaya dan juga profit. Yang kelima ada kesuksesan atau payoff. Nah, kalau payoff ini kumpulan laba atau benefit biaya yang dihasilkan dari sebuah kombinasi keputusan dan suatu keadaan dasar yang acak. Kemudian ada proses pengambilan keputusan. Proses di mana memikirkan, mengelola, dan memecahkan masalah. Proses pengambilan keputusan ini tidak mudah karena membutuhkan keterampilan dan juga keahlian. Menurut Stephen Robin dan Mary Coulter 2010 160-164 terdapat 8 langkah proses pengambilan keputusan. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah. Jadi pada tahap ini seorang manajer itu dituntut untuk dapat mengidentifikasi dan mengenali masalah yang terjadi dan masalah yang sedang terjadi. Jadi manajer itu harus tahu atau harus paham apakah itu sebuah masalah, apakah itu suatu gejala masalah. Nah, tentunya manajer harus cermat untuk mengidentifikasi persoalan ini. Bisa jadi penurunan tingkat penjualan hanya gejala masalah yang disebabkan oleh rendahnya kualitas produk, harga yang mahal, atau iklan yang buruk sebagai pokok masalah. Nah, itu contoh apabila ada masalah terjadi penurunan tingkat penjualan. Nah, kita harus mengidentifikasi itu sebuah masalah atau gejala masalah. Yang kedua ada mengidentifikasi kriteria keputusan. Jadi kriteria keputusan itu kriteria yang dipakai untuk mengidentifikasi apa yang penting atau relevan dalam memecahkan suatu masalah. Jadi misalnya kriterianya itu menurut berdasarkan model, berdasarkan harga, kapasitas memori, kenyamanan dalam penggunaan, penyimpanan, kualitas tampilan, dan daya tahan baterai. Juga beratnya. Untuk yang ketiga ada alokasi bobot kriteria. Jadi pembobotan berdasarkan kriteria tertentu. Membuat keputusan harus memberi bobot pada masing-masing kriteria agar dapat memberikan prioritas yang tepat dalam membuat keputusan. Jadi misalkan setiap kriteria tadi, setelah diidentifikasi kriteria tersebut kita beri bobot. Manakah yang paling tinggi bobotnya, yaitu adalah kriteria yang paling penting. Untuk selanjutnya ada pengembangan alternatif. Pada tahap ini, pembuat keputusan harus membuat daftar alternatif yang dapat memecahkan masalah. Ini merupakan langkah di mana para pembuat keputusan harus berpikir lebih kreatif untuk membuat daftar alternatif, namun tidak dimaksud atau bermaksud untuk dievaluasi. Jadi, membuat keputusan atau manajer itu membuat daftar alternatif yang dapat memecahkan masalah. Lalu berpikir secara kreatif untuk membuat daftar tersebut, tapi tidak diberikan pembobotan seperti yang tadi atau tidak dievaluasi. Yang kelima ada menganalisis alternatif. Jadi pada tahap ini, setelah alternatif diidentifikasi, pembuat keputusan harus mengevaluasi setiap kemungkinan. Jadi setelah diidentifikasi, pembuat keputusan itu harus mengevaluasi alternatif mana yang akan digunakan. Ada di saat dimana pembuat keputusan tidak pernah melakukan langkah ini, tapi kita tuh menganalisis. Jadi misalnya alternatif memiliki skor tertinggi pada setiap kriteria, maka tidak perlu pertimbangan bobotnya karena alternatif tersebut sudah pasti yang utama. Nah, selanjutnya kita harus menganalisis alternatif selanjutnya. Misalnya dia ada kurang di bagian apa, pembobotannya itu lebih berat atau lebih rendah dari yang tadi. Yang keenam ada pemilihan alternatif. Langkah keenam dalam proses pembuatan keputusan adalah memilih alternatif terbaik atau menghasilkan total tertinggi di langkah 5. Jadi langkah 5 tadi dianalisis dan dibobotkan. Nah, lalu yang 6 itu memilih pembobotan atau total yang mana yang paling tinggi. Yang ketujuh ada implementasi alternatif.
yaitu menerapkan keputusan ke dalam tindakan dengan memberlakukan kepada mereka yang terpengaruh dan membuat mereka berkomitmen terhadapnya. Apabila orang yang harus mengimplementasikan sebuah keputusan berpartisipasi dalam proses, mereka akan lebih mendukungnya ketimbang memberitahukan apa yang harus dilakukan. Hal yang lain yang harus dilakukan manajer untuk menilai ulang lingkungan untuk setiap perubahan, terutama pada keputusan jangka panjang. Yang kedelapan, ada evaluasi efektivitas keputusan. Jadi langkah terakhir dalam proses pembuatan keputusan itu yaitu mengevaluasi hasil sebuah keputusan dengan melihat apakah masalahnya telah terpecahkan. Jika masalah masih ada, manajer harus menilai apa yang salah. Jadi kita tuh harus mengevaluasi setelah melalui beberapa tahap tadi. Jika ada masalah yang belum terpecahkan, kita tuh harus mengevaluasi lagi. Apa sih yang salah, apa sih yang belum. Kemungkinan yang benar telah terpilih namun diimplementasikan secara buruk itu juga akan menjadikan sesuatu yang buruk. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai pengambilan keputusan kelompok versus individu. Nah, pengambilan keputusan kelompok ini biasanya melibatkan para spesialis dan para ahli yang terlibat di dalamnya. Akan tetapi pengambilan keputusan ini akan membutuhkan waktu lebih lama. Nah, di sini ada beberapa proses pengambilan keputusan yang diambil oleh kelompok atau secara konsensus dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu ada penetapan tujuan, di mana kelompok akan lebih unggul jika dibanding dengan individu kelompok lain karena memiliki pengetahuan yang lebih. Begitu juga dengan penetapan tujuan yang dilakukan lebih mengkomodir kepentingan bersama atau mengkoordinasi kepentingan bersama. Yang kedua itu ada identifikasi alternatif, di mana usaha individu sebagai bagian dari kelompok akan mendorong pencarian lebih luas di berbagai area fungsional di organisasi tertentu dalam mendefinisikan beberapa alternatif. Yang ketiga, evaluasi alternatif. Terhadap evaluasi alternatif ini melalui beberapa pertimbangan. Yang pertama itu ada pertimbangan kolektif dari kelompok dengan berbagai sudut pandang akan jauh lebih unggul dibandingkan dengan individu. Yang keempat, di mana kelompok ini biasanya akan mencapai konsensusnya biasanya menghasilkan penerimaan risiko yang lebih besar dibandingkan dengan individu. Nah, keputusan dalam memilih alternatif ini biasanya dilakukan oleh kelompok lebih cepat dan bisa diterima hasilnya dari partisipasi bersama atau musyawarah bersama. Yang kelima, implementasi keputusan. Implementasi keputusan yang dibuat oleh kelompok, penyelesaiannya biasanya dilakukan oleh seorang manajer, dan kemudian individu bertanggung jawab untuk mengimplementasikan keputusan yang dihasilkan oleh kelompok. Yang selanjutnya, batasan pengambilan keputusan secara rasional dari individu. Yang pertama itu ada lingkup pengetahuan yang tersedia dalam berkaitan dengan seluruh alternatif yang mungkin dan konsekuensinya. Yang kedua, gaya kognitif. Misalnya mereka memiliki kemampuan berpikir secara kritis dan analisis, dengan asumsi bahwa tidak ada satupun gaya kognitif yang unggul karena dalam situasi masalah tertentu. Nah, pendekatan ini dapat mengarah pada hasil yang diinginkan. Yang ketiga, struktur nilai mereka yang berubah. Yang keempat, tendensi mereka yang cenderung untuk memuaskan diri daripada melakukan optimalisasi. Materi yang selanjutnya yaitu kegunaan hasil keputusan bagi manajemen. Nah, di sini ada beberapa. Yang pertama itu merencanakan.
Nah, pada perencanaan ini dilakukan manajemen meliputi penganggaran modal, penganggaran tahunan, perencanaan jangka pendek. Penganggaran modal ini merupakan tahap membuat perencanaan terkait dengan pendanaan proyek besar jangka panjang. Yang penganggaran tahunan biasanya akuntan diminta untuk membuat rencana manajemen tahunan yang akan datang tentang laporan keuangan, laporan performa yang berisi taksiran penjualan dan produk bulanan per departemen. Perencanaan jangka pendek ini merupakan perencanaan jangka pendek yang bersifat mendesak, seperti produk yang akan diproduksi atau dijual, menambah baru atau pengeluaran biaya iklan, dan menambahkan jumlah kuantitas pesanan. Yang kedua, mengorganisir. Kegiatan mengorganisir ini seperti menetapkan waktu yang dibutuhkan, kombinasi mesin yang digunakan, menarik dan memadukan sumber daya manusia, serta mengatur jalannya proses produksi. Yang ketiga, mengarahkan, di mana para manajer ini membutuhkan informasi dalam mengatur dan mengarahkan aktivitas dalam perusahaan. Yang keempat, mengawasi. Mengawasi ini merupakan aktivitas yang secara sadar dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang telah dicapai dengan rencana awal yang sebelumnya telah ditetapkan oleh perusahaan. Materi yang selanjutnya, masalah dan risiko dari sebuah keputusan. Masalah merupakan sebuah pertanyaan yang diajukan untuk diberi solusi ataupun jawaban. Masalah ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu masalah yang terikat dan yang kedua masalah yang tidak terikat. Selain itu, masalah juga dianggap sebagai peluang terjadinya peristiwa atau kejadian yang merugikan. Selain itu, masalah dianggap sebagai terjadinya atau penyebab terjadinya antara peristiwa yang diharapkan terjadi dengan peristiwa yang sebenarnya terjadi. Pengambilan keputusan selalu terikat dengan masalah dan tujuan yang hendak dicapai oleh suatu perusahaan. Nah, setiap keputusan yang diambil ini biasanya memiliki resiko. Resiko yang dihasilkan suatu keputusan akan mengundang lebih dari satu kemungkinan hasil berdasarkan dari beberapa alternatif keputusan yang diambil. Nah, karena terdapat beberapa alternatif, maka secara otomatis akan terdapat beberapa peluang kejadian yang sama besarnya. Nah, di sini ada beberapa karakteristik pengambilan keputusan. Yang pertama itu ada tipe risk avoider atau takut pada resiko. Di mana tipe yang pertama ini sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan. Karakteristik pengambilan keputusan ini cenderung lebih tinggi dalam melakukan tindakan yang sifatnya menghindari resiko. Karena secara umum para pelaku bisnis yang memiliki karakteristik seperti ini melakukan tindakan biasanya lazim atau disebut dengan safety player. Nah, ada beberapa ciri-ciri dari pengambilan keputusan pada tipe ini. Yang pertama itu bersifat sangat hati-hati. Investor dengan karakteristik risk avoider cenderung melakukan safety player atau berhati-hati dalam bermain. Yang selanjutnya, sulit menjadi pemimpin karena kapasitasnya sebagai followers bukan sebagai inovator. Yang D, hampir semua para investor memiliki tipe menghindari risiko karena tidak menginginkan menanggung risiko yang akan timbul dalam bentuk kerugian di kemudian hari. Yang kedua ada tipe risk influence atau hati-hati pada risiko. Pada tipe ini biasa disebut dengan tipe peragu. Nah, yang dimiliki pada
sifat kedua ini cenderung memiliki sikap hati-hati yang begitu tinggi, sehingga selalu setelah mengambil keputusan ia tidak akan mengubah begitu saja. Untuk ciri-cirinya, yang pertama bersikap netral, yaitu menghindari resiko atau mencari resiko. Yang kedua secara ekstrim disebut sebagai tipe peragu atau ragu-ragu. Yang ketiga memiliki sikap kehati-hatian yang begitu tinggi sehingga setelah keputusan yang diambil tidak dapat mengubahnya begitu saja. Yang keempat, setiap tindakan yang dilakukan cenderung berusaha menjaga image kepada publik. Yang kelima, setiap keputusan yang diambil melalui analisis yang mendalam dan memikirkan dampak di masa yang akan mendatang. Yang ketiga itu ada tipe risk seeker atau risk lover, atau dengan kata lain suka pada resiko. Karakteristik ketiga ini adalah seorang decision maker adalah tipe risk seeker atau risk lover, yaitu mereka yang begitu suka dengan resiko dan tantangan. Prinsipnya, semakin tinggi resiko maka semakin tinggi tingkat keuntungan yang diharapkan. Nah, para pembuat keputusan yang memiliki karakteristik ini cenderung begitu menonjol mempengaruhi besar atau berpengaruh besar terhadap setiap keputusan yang diambil, atau mereka terbiasa berspekulasi. Ciri-cirinya yang pertama itu tipe yang menyukai dengan resiko, terbiasa dengan spekulasi. Yang ketiga menjadi pemimpin dan dalam komunitasnya. Yang keempat berpotensi menjadi pemimpin besar. Yang kelima menyukai tantangan dan tidak berpikir statis. Yang keenam sangat menghargai proses. Yang terakhir itu ada diagram yang menggambarkan karakteristik para pengambil keputusan, di mana risk seeker cenderung bergerak naik sampai mencapai pada titik yang maksimum. Individu ini dengan karakteristik seperti ini lebih mendominasi jika dilihat dari segi kedekatannya dengan resiko. Yang selanjutnya itu bisa kita lihat pada risk averter. Karakteristik individu ini memiliki mental yang mula-mula bergerak naik, namun pada titik tertentu akan mengalami penurunan ke bawah. Nah, apabila tidak terkendali maka akan mengalami penurunan yang secara signifikan. Yang terakhir bisa kita lihat pada risk inference, di mana pada titik 0 kemudian bergerak naik dan membentuk garis diagonal. Nah, pada tipe ini posisinya berada pada tengah-tengah atau netral, yakni di antara menghindari resiko atau berada di antara resiko. Demikian presentasi dari kelompok kami. Banyak kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.